Surat pengunduran diri ini sudah saya tulis. Tapi saya tidak langsung menyerahkannya ke kamu. Saya ingin menyelesaikan semua pekerjaan saya yang sekarang. Saya bersumpah bahwa, bahkan jika saya pergi, saya akan pergi dengan martabat dan berjalan dengan kepala tegak. Meskipun keputusan ini agak terlambat, ini tetap pilihan yang bijak. Saya keluar hari ini. Bukan berarti saya mau mengakui kekalahan. Tunggu saja, Shenlin. Orang yang sebenarnya menunggu untuk melihat akibatnya. Hanya dirimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada orang yang layak ditunggu. Tidak ada orang yang layak ditunggu. Yesin, saya juga belajar satu hal di sekolah Qiming, yaitu membedakan antara senyum asli dan senyum paksa. Dan saat ini, kamu sedang memaksa senyum. Adapun saya sudah melepaskan beban di hati. Meskipun terasa sakit, tapi hati jadi ringan. Namun, menurut saya hal paling berhasil yang saya lakukan adalah tidak peduli apa yang saya pikirkan di hati. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Selama otot di wajah saya masih punya kekuatan, saya bisa buat senyum. Shenli, apakah kamu bisa? Sejujurnya. Dulu saya tidak bisa, tapi kemampuan belajar saya kuat. Kamu memberita saya, pendatang baru di perusahaan ini. Apakah kamu merasa merasa percaya? Saya butuh pekerjaan ini. Hanya dengan menginjakmu, bisa hidup lebih baik di Qiming. Kenapa kamu merobek kuesioner saya? Kamu tahu bahwa kuesioner itu akan ketahuan. Kenapa kamu biarkan saya melakukannya? Apakah kamu pernah berpikir untuk ganti lingkungan? Kamu juga pengen saya pergi. Kalian semua pengen saya segera pergi, kan? Seperti yang kamu inginkan. Saya baru saja mengirimkan laporan pengunduran diri saya. Kita adalah teman. Kamu bahkan tidak mau mendoakan yang baik untuk saya. Aku senang. Saat aku yang termuda, kau memberitahuku bagaimana akhirnya bersama seseorang. Bagaimana hasilnya? Meski kalah tak terhindarkan, untungnya masih ada masa muda sebagai modal. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih. Kamu enggan berpisah?
Sudah kukatakan berkali-kali, itu cuma rumor di perusahaan. Aku tak ada hubungan dengan Shenlin. Itu tak berdasar. Mungkin tak sepenuhnya tak berdasar. Tapi tak apa. Tak ada gunanya tahu masa lalumu. Ruhua, Kau ingin tahu masa lalu? Milikmu atau milikku? mau makan siang di mana? Nomor 12. Tiga puluh empat. Nomor 34. Bukan. Aku Shirley. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sakit? Flu A. Sebaiknya kau jaga jarak. Repot kalau kau tertular. Apa yang kau lakukan? Aku buktikan tak takut tertular. Aduh. Ya ampun. Kenapa berteriak-teriak? Menyebalkan sekali. Kau tak kena flu. Kalau kena flu, mana mungkin aku duduk di sini? Sudah dikarantina. Kau sungguh ingin aku kena flu, babi? Demi langit dan bumi. Sumpah demi Tuhan. Kalau sungguh kuharap kau kena flu babi. Langsung aku jadi babi. Kau memang babi yang tak bisa bicara, gading. Siapa suruh bersumpah? Meski kau terlihat buruk, tapi masih bisa tersenyum. Kalau bisa tertawa, seharusnya tak apa-apa. Kenapa selalu bilang hal yang sama? Jika kamu benar-benar tertawa, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kamu selalu bertemu denganku saat kamu sedang tidak bahagia? Apa yang kamu lakukan di sini? Kali. Kamu sudah memberitahuku. Bagaimana keadaannya? Kondisinya sudah sedikit membaik. Tapi dia masih harus melanjutkan pengobatan. Ada apa denganmu? Apa yang dikatakan dokter? Hanya pilek biasa. Lebih baik kamu pergi saja, agar tidak tertular olehku. Aku tidak takut tertular pilek. Aku sama sekali tidak takut pilek. Kamu tidak tahu, aku selalu mandi pakai desinfektan. Yang bisa membunuh kuman. Kita sudah tidak bertemu selama 2 bulan. Kenapa kamu jadi banyak bicara manis begini? Aku sekarang berbisnis. Seharian berhadapan dengan pelanggan. Dan tawar-menawar. Bagaimana bisa berbisnis jika aku tidak pandai bicara? Aku bahkan latihan makan anggur tanpa menelan kulitnya di rumah. Ya, bahkan dimakan aku angurnya. Apakah aku salah bicara? Hahaha. Hei, Shandy. Perusahaanku. Masih butuh orang untuk makan anggur. Apakah kamu punya minat? Tentu saja,
Pekerjaannya tidak sestabil di Kiming. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin memberikan gaji yang bagus. Pasti akan lebih baik daripada di Kiming. Aku sih bisa makan anggur. Tapi apa yang bisa aku lakukan untukmu jika aku masuk ke perusahaanmu? Aku tidak mencapai apa-apa di Kiming. Ya, aku hanya akan menimbulkan masalah untukmu. Jangan sampai akhirnya persahabatan kita hancur. Jangan terlalu rendah hati. Ratusan orang mendaftar ke Kiming saat itu. Tapi kamu yang jadi juara pertama di ujian. Apa gunanya jadi juara pertama? Di ujian ada jawaban standar. Kau bisa menghafal atau menebak. Tidak di ujian ada jawaban basic. Dan dalam melakukan pekerjaan juga tidak ada jawaban standar. Yang kamu anggap benar. Orang lain mungkin tidak berpikiran begitu. Hal-hal yang kau anggap salah. Seringkali justru dianggap benar oleh orang lain. Cari cara yang tepat. Shenli, kenapa kau harus mencari cara yang tepat? Untuk menemukan jalan yang benar, kau bisa cari jawabannya di dalam hatimu sendiri. Bukankah itu berlebihan? Ambil contoh kakakku. Dia terluka karena Yesin. Di mata orang lain, dia pria sejati. Dan pria sejati. Tapi di mata keluarga kami, dia mendorong hidup keluarga kami ke jurang. Bicara soal Yesin, di mata orang lain, dia merawat kakakku tanpa keluhan. Dan penuh kasih. Tapi siapa yang tahu? Karena dia menanggung semua biaya pengobatan. Dia memaksa orang tuanya pindah dari rumah yang mereka tinggali selama 30 tahun. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil yang reot. Tanpa pemanas. Di mata dunia, dia jadi anak durhaka. Jadi, dalam kekacauan ini, siapa yang benar dan siapa yang salah? Bisakah kita bedakan mana yang benar dan salah? Bagaimana Yesin menghadapinya? Kalau itu kamu, seorang pria datang dan minta putus. Lalu menyelamatkanmu saat itu juga. Tapi dia jadi tumbuhan karena itu. Dan mungkin tak akan pernah bangun. Maukah kau tanggung beban ini? Jujur saja, kurasa aku tak punya keberanian atau kemampuan. Kemampuan. Apa itu kemampuan? Siapa yang lahir dengan kemampuan? Kemampuan itu dipaksakan keluar. Meski Yesin tajam mulutnya. Dia sebenarnya orang baik. Sebaliknya, Lin Lichen itu. Lupakan saja. Tidak baik bergosip di belakang orang. Nanti kau akan mengerti. Hai, hal yang baru saja kusampaikan. Maukah kamu mempertimbangkannya? Meski perusahaanku kecil. Tapi di perusahaan kecil, kami semua orang muda. Bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa. Kamu bisa pikirkan dulu. Aku kasih waktu seminggu. Tapi setelah seminggu tidak bisa lagi. Stafku kurang. Oke, aku akan pikirkan. Xiaolin, kamu pulang siang tadi? Kamu pergi ke supermarket. Aku lihat kardus besar itu. Aku jadi takut. Jadi aku telepon kamu. Kenapa tidak diangkat? Aku tadi keluar urusan. Tidak dengar telepon berdering. Kenapa bawa semua barang itu pulang? Aku berhenti kerja. Mama, aku benar-benar ingin kopi gilingan tangan Mama. Baiklah. Mama gilingkan sekarang. Sudah makan? Sudah. Aku tadi makan mie sama cencong. Oh. Kamu ketemu Chen Chong. Iya, Kamu bersamanya.
Mama lega. Tapi lain kali, ingat telepon Mama. Mama khawatir sepanjang siang. Maaf. Mama. Suara Mama menggiling kopi enak didengar. Wanginya harum dan hangat. Rasanya seperti rumah. Pria itu sudah selesai? Kalau sudah selesai, jangan dipikirkan lagi. Mama, sejak aku ingat, kamu selalu menggiling biji kopi kapanpun kamu punya waktu. Apakah keluarga kita benar-benar bisa minum kopi sebanyak ini? Kupikir kamu tidak akan pernah bertanya pertanyaan ini. Apakah ini karena aku tidak cukup peduli denganmu? Ah, Xiaoli, meskipun di permukaan kamu hidup dan ceria, namun ada beberapa hal hanya seorang ibu yang tahu. Kamu sejak kecil memang anak yang banyak menyimpan pikiran. Kamu selalu menyimpan semua masalah sendiri. Dan tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Orang tua sering berkata bahwa perempuan harus pendiam. Namun, sebagai seorang ibu, kami berharap kamu bisa menjadi orang yang hidup tanpa beban. Ketika ada masalah, cukup menangis saja. Lalu tidur. Siapa yang bisa melupakan semua masalah dan tidur dengan nyenyak? Emosi terakumulasi sedikit demi sedikit. Terakumulasi sedikit demi sedikit di dalam hati. Hingga akhirnya, ketika kamu tiba-tiba melihat ke belakang, orang itu ada di tempat yang redup. Namun lampu itu memang redup. Bahkan dari kejauhan. Tunggu aku. Itu pasti bukan cahaya dari diriku sendiri. Apakah yang kamu bicarakan adalah ayah? Tuangkan untukku. Hahaha, kamu mau mati ya? Aku tidak mau minum bersamamu, haha. Kalau tidak mau minum bersamaku, keluar dari sini. Aku tidak butuh kamu temani. Aku tahu kamu merasa sedih. Gadis kecil itu membuatmu sedih. Lihat penampilanmu yang bodoh ini. Pergi cari si bodoh kecil itu. Aku pasti akan memakanmu.
Hahaha. Apakah Xia Oli sudah pulang? Ya, aku sudah pulang. Tidurlah. Besok aku akan datang dan memasak makanan enak untuknya. Aku hanya punya satu putri. Perempuan tidak perlu harus sukses besar. Cukup hidup dengan aman dan damai. Dan menikah dengan pria yang peduli dengannya. Itu kenyataannya. Tadi malam aku memikirkan sesuatu. Setelah ayah Xia Oli kecelakaan mobil, kurang dari seminggu kemudian, orang tua murid perempuan yang meninggal bersama ayahnya datang ke rumahnya. Mereka sebut ayah Xia Oli penjahat yang menggoda gadis itu. Dan pembunuh. Saat itu, aku lari sendirian ke sungai. Aku merasa tidak bisa hidup lagi. Ini akhirnya. Aku benar-benar ingin lompat ke sungai. Saat itu, kalau aku pergi, bagaimana dengan Xiao Xi? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melewatinya. Orang memang aneh. Waktu akan membuatnya memudar. Hidup. Kita harus belajar melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi, hatiku sangat sakit. Aku benar-benar tidak mau anakku menderita begitu. Aku ingin menderita untuknya. Dan merasa kasihan padanya.
Pernahkah kau berpikir bahwa karena kau berpikiran terbuka, kau bisa hidup kuat dan bahagia? Kedermawanan harus diwariskan. Apa menurutmu begitu? Hukin dimainkan di malam dengan ribuan lampu dan ditarik bolak-balik. Ada cerita kesedihan yang tak ada habisnya. Hei Chen, Kak Xin kenapa 2 hari ini belum datang? Aku sangat suka mendengarnya membaca. Kadang dia bahkan menyanyi pelan. Dia terlalu capek bekerja 2 hari ini. Dan pulang istirahat. Chen Chong, kau perlu persiapan mental. Aku mungkin memilih melepaskan. Kak Chen. Kelopak matanya baru bergerak. Apa kau berhalusinasi? Tidak, aku tidak bercanda. Kakak, kelopak matanya bergerak tadi. Cepat panggil dokter. Oke. Kak, kamu dengar aku? Maaf, aku harus angkat ini. Halo, ada apa? Kakak ipar? Kakakku sudah sadar. Ah, Akhirnya dia buka mata. Cepat ke sini. Dokter dan perawat ada di ruangan. oke. Aku langsung ke sana. Oke, tunggu aku. Ada apa? Tidak. Dokter bilang suamiku kondisinya tidak baik. Dan minta aku segera ke sana. Perlu aku kirim mobil? Tidak, aku naik taksi sendiri. Maaf, teman kerjaku. Aku berangkat dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Hati-hati. Bu, jangan terburu. Dengar dulu. Kakakku sudah sadar. Ulangi. Kakakku sudah sadar. Chen Yu sudah sadar. Anakku sudah sadar. Pak Chen? Pak Chen? Dari rumah sakit. Katanya anakmu sudah sadar.
Halo. Dia sudah sadar. Halo? Aku akan ke sana besok pagi. Dokter perkirakan berapa lama masa pemulihannya? Minimal 3 bulan. Jangan hilang kesabaran. Dan rawat dia dengan baik. Termasuk secara mental. Jangan sampai tersimulasi. Dan mentalnya. Dan berikan dia lebih banyak pijatan. Xiaohu, kamu boleh pulang dulu. Kakak Xin dan aku akan menemui kakakku malam ini. Ah. Kalau begitu, Kakak Xin, aku pulang dulu ya. Xiaohu, UM. Terima kasih, Xin. Kamu sudah bekerja sangat keras selama 2 tahun ini. Hari ini, pasien sudah sadar. Aku tahu ini tidak lepas dari perawatanmu yang teliti. Ini adalah tanda terima kasih kecilku. Kakak Xin, ini. Ambil saja, dengarkan aku. Ambil sajalah. Terima kasih, Kakak Xin. Kedepannya, pemulihan dan latihan Kakak Chen masih akan membutuhkan bantuanmu. Aku bergantung padamu. Jangan khawatir, selama Kakak Chen belum keluar dari rumah sakit, aku tidak akan berhenti merawatnya. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Ipar, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku sudah menyiapkan uang untuk Xiaohu kemarin. Aku berencana untuk tidak datang lagi ke rumah sakit. Bukan karena aku kejam. Karena melihat kakakmu setiap hari seperti ini, aku takut tidak bisa meninggalkannya. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa sadar hari ini. Dengan cara ini, tidak ada alasan lagi bagiku untuk tinggal. Aku sudah berencana menunggu dia sadar untuk minta cerai dengannya. Tapi tadi dokter baru saja mengatakan bahwa selama masa pemulihannya, dia tidak boleh diberi rangsangan. Aku harus menunggu sampai 3 bulan kemudian. Aku takut. Malam ini aku ingin menghabiskan waktu sendirian dengan kakakmu. Mungkin ini adalah malam terakhir. Baik kan?
Xiao Chen sudah lama tidak ke sini. Aku membawa satu tiramisu untuk dibawa pulang. Kenapa jangan kesini saja? Untuk sarapan. Tidak. Jenny sedang tidur. Dia sedang tidur. Kamu bertemu dia semalam. Ya, Dia sudah berhenti kerja. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. aku sangat ingin dia bekerja di perusahaanku. Dia bilang dia butuh waktu untuk memikirkannya. Kenapa kamu tidak bantu aku membujuk dia? Tentu, aku sangat senang jika kalian berdua bekerja bersama. Haha, Oke. Bibi, aku akan pergi sekarang. oke. Kakak Qin. Hei Sim, apakah kakakmu berbicara semalam? Tidak. Aku tidak mau membangunkan dia. Dokter bilang kita harus lebih banyak bicara dengannya. Bicara dengan dia. Kakak sudah bangun. Ayo kita mulai berolahraga. Matahari sudah terbit. Ayo kita mulai berolahraga. Hei, kakak, buka matamu. Kakak Chen, apa kamu mengenalku? Terima kasih. Kakakmu butuh nutrisi sekarang. Kamu bisa membuat sup ayam untuk dia setiap hari. Aku tahu. Aku akan secara rutin mentransfer biaya pengobatan ke kartu MU. Jangan khawatir. Halo, Kamu minum terlalu banyak semalam. Aku kira kamu tidak bisa bangun. Aku pulang semalam dan sudah mengemasi semuanya. Dan aku akan pindah ke tempatmu hari ini. Kamu pasti harus memperlakukanku dengan baik. Jangan memikirkan si bodoh itu lagi. oke. Aku tidak akan bicara lagi. Aku akan pergi ke perusahaan. Aku akan terlambat. Baiklah.
Selamat pagi, Menerlin. Sunny. Beraninya kamu naik lift ini? Ini lift eksklusif ketua. Ketua minta kamu. Aku juga yang nikmati hak istimewanya. Ada apa? Kamu kelihatan jelek banget. Beneran? Mungkin tadi malam kurang tidur. Nggak, aku nggak sakit. Nggak. Hei, aku dengar kabar burung akhir-akhir ini. Tentang kamu. Aku nggak mau dengar. Setidaknya, bukan sekarang. Nanti aku traktir kamu dan Xiao Anzi makan. Beneran? Mingzu Seafood, oke. Kamu bilang ya? Sepakat? Oke, Ini. Dadah. Oke, selamat pagi, Menerlin. Selamat pagi, Menerlin. Selamat atas promosinya. Hahaha, ngomong apa sih? Sejak gabung Kiming, kamu udah Menerlin. Dan sampai sekarang masih jadi Mener. Nggak ada yang perlu diselamatin. Cuma itu. Kamu pecundang. Kamu lagi mimpi. Aku nggak berani mikir gitu. Aku nggak tinggi. Dan nggak ganteng. Hahaha, milih Mener kan bukan kontes bakat. Kamu kira audisi Superbe? Halo, Ketua. Aku baru sampai di kantor. Gimana Chen Yu? Gagal jantung. Akhirnya dia bisa diselamatin. Oh, bagus deh. Tidurmu kurang nyenyak semalam? Jaga kesehatanmu. Oke, aku paham. Terima kasih, Ketua. Masuk. Tuan Li. Panggil saja Li Che. Sekarang kamu adalah asisten terhormat CEO. Apa? Kamu bukan cuma mau bercanda, kan? Sekarang kamu adalah ratu di atas semua orang. Aku cuma manajer umum. Berani-beraninya aku? Langsung bilang aja mau apa. Jangan sarkastik. Oke. Jujur aja. Apa kamu yang minta ketua bawa aku ke pabrik? Bukan, itu keputusan ketua. Jangan lupa, ketua sudah bulat tekadnya untuk bersaing di kategori ini. Riset dan peluncuran produk baru adalah dasar operasi dan penjualan perusahaan. Ini harapan Kiming. Siapa yang baru angkat teleponku? Aku? Nona ya? Bukan aku nggak mau reimburse. Cuma perusahaan ada aturannya. Aku nggak peduli aturan perusahaan. Kamu harus langsung laporkan dokumen ini. Jangan lupa identitasku. Aku bakal jadi pemegang saham perusahaan nanti. Atasan langsungmu. Nona yang ngomong sama aku percuma. Aku cuma akuntan kecil. Lagi pula, formulir ini belum ada tanda tangan supervisor departemen. Belum cukup. Yah, aku sekarang di bawah Yesin.
Kamu tinggal telepon dia dan kasih tahu. Ya, kamu temui dia aja. Asalkan dia tanda tangan. Aku setujui. Siapa Yesin? Kenapa aku harus minta tolong dia? Bukannya dia cuma bantu ketua nindas orang? Dia pikir dia siapa? Dia bukan dari keluarga Yang. Berani-beraninya dia mengatur dan perintah aku? Direktur Yang, Lihat. pas balik kamu datang. Kamu nilain deh. Kenapa lapor pengeluaran harus persetujuan Yesin? Ikut aku. Kamu gila. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu juga punya marga yang sama. Kamu belajar keras di luar negeri lebih dari 10 tahun. Tapi pencapaianmu cuma segini. Ketua memintamu belajar bisnis dari Yesin. Tapi kamu, seluruh hari malah ke departemen perencanaan. Tidak hanya mengganggu Lin Lichun untuk kesenangan, Tapi juga membuat segudang. dan menyerahkan tagihan aneh-aneh ke departemen keuangan. Sungguh keterlaluan. Kamu mempermalukan keluarga Yang. Kalau ketua tahu ini, apa pikirannya? Lagi pula, kamu berani menghina Yesing di depan umum. Tahukah kamu dia asisten presiden? Dan tunangan ketua. Tunangan? Mau rusak reputasi Yesin? Mau mempermalukan ketua? Oh begitu rupanya. Pantasan aku tidak suka Yesin. Apakah Lin Lichen yang tidak suka dia? Lihat dirimu yang tidak punya ambisi. Lebih baik fokus ke pekerjaan. Itu lebih berguna. Aku dengar. Tolong tanda tangani dokumen ini untukku. Rp46.000. Sudah berapa lama di perusahaan? Kamu minta reimburse segitu banyak dari Departemen Keuangan. Bisnis apa yang sudah dilakukan? Bertemu berapa klien? Apa yang sudah dikerjakan? Minta reimburse tanpa alasan dari akuntan. Dan minta aku melanggar aturan untukmu. Ruhua, cepat robek tagihan ini untukku. Jangan bikin masalah sendiri. Dan hancurkan masa depanmu. Aku bisa tutupi ini dari ketua. Tapi kalau kejadian seperti ini terulang, tidak ada yang bisa menolongmu. Baik, temui Yesin. Ada apa? Dia mau bicara sesuatu denganmu. Cepat pergi. Masuk. Basa-basi apa lagi? Maaf, aku meleset. Kamu sengaja, kan? Aku yang salah. Ada apa? Mau lempar tas aku? Kamu yang datangi aku. Kalau cuma mau cari gara-gara. Nona Yang, tolong segera pergi dari sini. Pengeluaranmu tidak bisa aku ganti. Apa kamu yang suruh bawahannya begini? Ditolak memang tidak enak, kan? Kamu? Jujur saja. Menurutmu akun-akun itu pantas diganti? Menurutku Nona Yang, Bukan tipe orang yang tidak bisa diajak bicara. Tapi, aku sangat ingin kamu menjadi istimewa dan mengamuk. Mau main?
Hei, jangan taruh di sini. Taruh di sana. Direktur Chen Songfeng. Kupikir kamu akan datang saat toko buka. Lumayan. Xiaoni. Izinkan aku perkenalkan. Ini ya, Xiaoni. Xiaoni. Halo, halo, halo. Ini pemegang saham utama kita, Luan Fang. Bukan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan pemegang saham, Chen. Aku cuma datang cek toko. Ayo lanjut saja. Oke. Kalian lanjutkan. Kenapa kamu begitu bingung? Bagaimana bisa aku bocorkan identitasku? Kalau perusahaan tahu, akan repot. Salahku. Tapi jangan khawatir. Xiaoni orangku sendiri. Tidak ada kesebangan. Oke. Aku datang hari ini untuk bicara serius denganmu. Kamu tahu kan Yesin sudah dipromosikan jadi asisten CEO? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Aneh. Sekarang hubungan Yesin dengan kakakmu bagaimana? Kenapa tanya ini? Ada rumor di perusahaan, Yesin adalah tunangan ketua. Apa? Dengan persetujuan ketua, kamu akan ditunjuk sebagai asisten direktur Fang dan bertanggung jawab mengkoordinir urusan internal. Bagaimana dengan penjualan online? Nona Yang, aku ingin tanya, kamu bekerja untuk Qiming atau untuk Lin Li Chen? Itu benar instruksi ketua. Ya, ditunjuk langsung oleh ketua sendiri. Apa? Kamu keberatan? Tapi aku tidak familiar dengan bisnis pusat pemasaran. Bagaimana jika pusat pemasaran? Aku akan memecatmu. Aku tidak peduli. Apa kata Fang Chungbai? Kamu bisa bilang saja. Aku tidak senang. Aku keluar. Maksudmu apa? Sederhana. Aku mau Chen. Fang Chungbai akan datang memohon jika tidak bisa main. Ini juga keinginan ketua. Percaya atau tidak? Apa untungnya buatku? Qiming Sales akan dipisah dan go public. Sebagai putri ketua, kamu akan langsung masuk dewan perusahaan baru. Kamu akan punya 30% saham Qiming Sales. Kata ketua, ini mahar untuk putriku. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku asisten presiden. Qiming Sales hanya bagian dari seluruh perusahaan Qiming. Nafsu kamu besar sekali. Hati-hati jangan sampai kekenyangan. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan yang selalu penasaran. Kamu masih muda. Bangun tengah malam. Ternyata orang di sampingmu. Tapi seorang pria tua yang keriput. Bagaimana perasaanmu? Aku juga ingin bertanya padamu. Saat kau terbangun di malam hari, menyadari orang di sampingmu hanya menghargai uangmu. Bukan dirimu sebagai pribadi. Bagaimana perasaanmu? Aku senang. Kukatakan padamu, aku juga senang. Kau puas? Setelah dia dipromosikan jadi asisten presiden, dia punya kantor sendiri dan mobil khusus. Dan ketua telah mengadopsi rencana bisnisnya. Dan sedang menyiapkan penyesuaian strategi produksi dan pemasaran. Jelas, dia sudah jadi anggota keluarga yang jadi masalahnya serius. Dia tahu kau dan aku membuka toko rantai ini bersama. Kalau terbongkar, aku akan langsung dipecat oleh Qiming. Kau tak perlu khawatir soal itu. Yesin bukan orang yang melupakan teman demi keuntungan. Bagaimanapun, dia pasti masih ingat persahabatan lama kita. Dia takkan mengkhianatimu. Kau yakin? Aku bersumpah demi reputasi dan nyawaku. Jangan mudah percaya pada orang lain. Kau harus cari cara untuk mengujinya. Hati-hati. Kalau ada masalah, langsung telepon aku. Ngomong-ngomong,
Aku tak akan datang di hari pembukaan. Aku serahkan semuanya padamu. Aku paham. Aku tahu. Xiaoyu. Ya, aku ibumu. Nak. Akhirnya kau sadar. Oke. Aku serahkan padamu dan Qingling. Kalau ada masalah, bisa telepon aku. Aku paham, jangan khawatir. Sudah aku kabari Qingling. Ruhua dan Lin Linshen. Ayo makan malam bersama malam ini. Aku tidak akan pergi ke pertemuan keluargamu. Ada apa? Jangan lupa aku sudah punya janji denganmu. Aku akan menjalankan kewajibanku sebagai istri dalam setengah tahun. Aku belum bebas sepenuhnya. Lebih baik kamu tetap bersamaku. Aku harus ke rumah sakit malam ini. Kondisi Cheng Yu tidak terlalu baik. Baiklah, terserah kamu. Kamu bekerja sangat keras. Dan selalu merawat pasien. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Ada apa? Oh, sudah selesai kerja kok. Tunggu sampai aku selesai yang ini dulu. Apakah kamu sudah siap? Malam ini, kamu akan bertemu ayahku secara resmi. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Berlutut dan lamar aku. Aku tidak bercanda. Malam ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika ketua tahu kamu mau melamarku dan menerima kamu sebagai menantunya, kamu akan menjadi ahli waris keluarga yang dalam semalam. Aku juga punya informasi pasti untuk memberitahumu. Yesin bukan hanya asisten presiden. Dia juga tunangan ketua. Benar. Yang Qingling yang memberitahuku ini secara langsung. Jika Yesin menikah dengan ketua sebelum kamu menikah denganku, maka setengah wilayah Qiming akan menjadi miliknya. Betapa hebatnya wanita ini. Kupikir kamu sudah merasakannya sendiri. Jika kamu ragu-ragu, meskipun ketua sedang mencari menantu, kamu hanya akan mendapatkan bagian yang sangat sedikit. Hanya sejumput yang sangat menyedihkan. Oh, ya Tuhan. Apakah kamu yang membuat cuaca dingin ekstrim seperti ini? Bagaimana bisa cuaca seburuk ini muncul? Tuhan berkata, bukan mulut busuk Cai Bao, supaya dia berhenti bergosip di masa depan. Hei. Songning, apakah kamu tahu apa hubungan Yesin dengan ketua kita? Apa hubungannya? Ini pertanyaanmu kan? Kamu mau aku kasih tahu Yesin? Suruh dia nelpon kamu buat lapor. Oh, maafin aku ya sayang. Anggap saja aku tidak pernah ngomong apa-apa. Tapi gosip macam ini selalu jadi rahasia umum di Qiming kita. Aku cuma berharap ketika kamu menikah dengan Xiao Hanzi, kamu bisa kirim undangan ke aku. Aku pasti akan ngasih sekeranjang bakso daging babi daun bawang. Dan tahu busuk 100 yuan. Kamu makan bakso daun itu, kamu pasti celaka. Dasar kau, kalau berani, jangan lari. Kamu makan bakso daun bawang. Yesin.
Kamu tidak mau naik taksi di cuaca sebegini dingin. Lagi hemat kan? Aku masih harus bayar cicilan rumah. Kamu lagi di jalan kan? Mau kemana? Pulang. Pak, duluin ke Jalan Changning. Sin, dapat teman kayak kamu itu berkah banget buat kami. Kamu sudah berhasil sekarang. Gak lupa sama kami teman miskin ini. Ngomong apa sih kamu? Kamu ngejek aku ya? Dapat teman kayak kamu dan Sang Fan. Itulah berkah buat aku. Hei, Suning. Menurut kamu, wanita itu lebih baik berprestasi sendiri atau menikah dengan baik? Aku setuju kalau menikah dengan baik itu bagus. Tapi aku belum nemuin orang yang aku mau nikahin. Aku juga setuju kalau berprestasi sendiri itu bagus. Namun, hal yang paling bisa diandalkan itu berprestasi sendiri dan menikah dengan baik. Kamu ngomongin dirimu sendiri kan? Dari segi kehidupan, aku paling iri sama kamu dan Sang Fan. Xiao Wanzi sangat menjagamu baik-baik. Dan kamu juga sangat setia sama dia. Keharmonisan seperti ini bukan hal yang bisa didapatkan oleh semua orang. Sebenarnya, wanita punya pikiran yang sesederhana itu. Dia gak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan pria, atau tinggal di rumah besar, atau mengendarai mobil mewah. Dia hanya peduli tentang tindakan biasa, kata-kata, atau sapaan. Itu saja. Dalam hidupmu, itu berharga. Lalu kenapa kamu tidak mencoba mencarinya? Aku sudah mencoba, tapi sia-sia. Dan aku berakhir dengan hati yang hancur. Jadi sekarang aku memilih jalan penghancuran diri. Tapi sayangnya, bukan untuk cinta. Ruhua, kita mau kemana? Ini klub pribadi eksklusif. Tempat ketua sering pergi. Hei, ketua minta kamu jadi asisten Fang Chengbai. Jangan-jangan ide Yesin? Terus kenapa? Lagi pula, mudah. Tujuannya satu, membuat Fang Chengbai marah. Sampai dia tidak bisa bertahan di Qiming. Wanita ini, Yesin, pikirannya benar-benar tak terduga. Fang Chengbai sudah baik-baik saja. Kenapa kamu mau mengusirnya? Dengar baik-baik. Ini operasi rahasia yang diizinkan ketua. Kalau bocor, kita berdua selesai. Aku tahu. Hei, jangan terlalu banyak mikir. Kamu harus paham tugasmu malam ini. Kalau tidak lulus tahap ini, kamu harus tunduk dan patuh. Dan jadi budak ambisi. Lin Li Chen, kamu yang putuskan. Tenang, pelan-pelan. Hei, pelan-pelan. Goyang lagi. Kamu baik-baik saja. Oke, pelan-pelan. Goyang sedikit lagi. Goyang sedikit lagi. Cukup. Oke. Lihatlah, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita akan perkuat latihan kita. Kamu harus makan makanan lebih bergizi. Saat kamu pulih, ibu akan bawa kamu pulang. Ayahmu dan nenekmu masih menunggumu di rumah. Minumlah sup ayam. Wanginya enak. Minum lagi. Kamu perlu makan lebih banyak agar cepat pulih. Aku sudah bicara dengannya. Sin Ge langsung bicara saat lihat tante. Kakak, aku Xiao Chong. Lihat siapa ini. Kamu datang. Kakakmu sudah merawatmu di sini selama beberapa tahun. Kakak, aku datang setiap hari. Yesin,